Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Widya Lestari, NIM 207210054, kelas 4A Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai sistem tata surya dengan model pembelajaran cooperative learning, di mana video ini merupakan tugas ulangan akhir semester mata kuliah kurikulum pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar pada hari ini, ada baiknya kita melakukan doa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Semoga dengan doa tadi kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Aska. Kenapa Aska tidak hadir? Sakit. Aduh, nah pada musim sekarang ini kan lagi pancaroba, ada kalanya kalian itu menjaga kesehatan ya, agar tidak sakit seperti Aska, oke? Oke. Semangat gak pembelajaran kali ini? Semangat. Baik, nah ada yang tahu gak hari ini kita akan belajar mengenai apa? Bagus, kamu udah belajar ya tadi malam. Bagus. Oke. Benar sekali, kita kali ini akan belajar mengenai tata surya. Ada yang tahu tidak tata surya itu apa? Kalau Ibu kasih kalimat kata tata surya, apa yang ada di pikiran kalian? Luar angkasa. Bagus, ada lagi? Matahari. Pintar, ada lagi? Planet. Betul sekali, jadi luar angkasa, matahari, planet itu merupakan berhubungan dengan tata surya. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini ada dua pembahasan, yaitu yang pertama pembahasan mengenai apa itu tata surya, dan yang kedua itu adalah komponen-komponen tata surya. Kalian tidak tahu kan apa arti dari tata surya? Ada yang tahu tidak apa artinya? Tidak. Nah, tata surya itu adalah susunan dari benda-benda langit. Benda-benda langit yang dimaksud adalah yang kalian sebutkan tadi. Ada matahari, planet, dan lain-lain. Nah, sebagai inti dari tata surya itu adalah matahari. Jadi matahari itu adalah letaknya di tengah-tengah tuh. Nah, di tengah-tengah itulah dia sebagai inti dari tata surya. Nah, benda-benda langit yang lain itu mengelilingi dari inti tata surya tadi. Ada jalur benda-benda langit yang mengelilingi tata surya itu yang dinamakan orbit. Nah, jalur benda-benda langit yang mengelilingi inti tata surya dinamakan apa? Orbit. Apa? Orbit. Bagus. Nah, kecepatan dari orbit masing-masing planet itu berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat masing-masing planet itu. Oke? Sampai di sini paham? Paham. Selanjutnya, pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai komponen tata surya. Nah, komponen-komponen tata surya itu yang pertama ada matahari. Ini gambar matahari nih. Coba lihat. Ini apa tadi? Matahari. Ya, betul sekali. Ini adalah matahari. Matahari ini dia memiliki bagian-bagian. Ya, lihat nih. Yang paling luaran ini itu adalah lapisan dari matahari yang dinamakan korona. Dinamakan apa? Corona. Bukan coronavirus ya, tapi emang namanya corona. Di dalam matahari ada yang namanya inti. Inti dari matahari itu panasnya luar biasa. Yang di luarannya aja itu suhunya 1 juta derajat Celcius. Bayangin coba kalau kita menyentuh matahari, kita akan jadi apa? Abu, kita jadi gosong langsung. Ini adalah matahari sebagai inti dari tata Surya. intan. Selanjutnya itu ada planet-planet.
Ada yang tahu tidak mengenai planet-planet? Pernah nonton Upin Ipin tidak mengenai astronot? Pernah? Nah, ada kan membahas tentang planet-planet? Nah, itu apa coba planet-planetnya? Coba ada yang tahu nggak nama-nama planetnya? Ayo, apa Sebi? Merkurius, Bagus. Ada lagi yang tahu? Venus, Venus, Jupiter, Jupiter. Ada lagi? Bumi. Pintar sekali. Nah, itu merupakan nama-nama dari planet. Tapi ada perbedaan dari masing-masing planet. Jadi planet itu dibagi menjadi dua. Ada planet dalam dan ada planet luar. Ada planetnya ada dua, planet dalam dan planet. Nah, planet dalam itu adalah planet yang dekat dengan bumi. Maaf. Planet yang dekat dengan matahari. Jaraknya itu dekat. Nah, bentuk dari planetnya itu kecil. Ingat ya ciri-cirinya. Dia dekat dengan matahari dan dia bentuknya kecil. Dia memiliki atmosfer. Atmosfer yang tebal. Terus dia itu punya sumber api. Di Indonesia banyak kan gunung berapi? Nah, maka dari itu, karena bumi itu termasuk planet dalam. Nih, gambar-gambar dari planet-planet dalam. Ada yang pertama sebelah sini. Ini adalah Merkurius. Apa? Merkurius, Merkurius itu planet yang paling dekat dengan matahari. Hari, Selanjutnya itu ada Venus yang dibilang Raya tadi. Venus itu ada planet yang kedua. Dia ini yang paling dekat dengan bumi. Nah, selanjutnya, ada tahu tidak ini apa? Bumi. Nah, ini bumi. Bumi itu termasuk planet dalam. Dia paling dekat dengan matahari juga. Nomor 3. Dan yang terakhir ini adalah Mars. Apa? Mars, Ini planet Mars. Tuh warnanya merah. Karena dia banyak sumber api di dalam planet Mars. Nah, selanjutnya, karena ada planet luar, planet dalam, berarti ada planet luar, Nah, ciri-cirinya kebalikannya. Planet luar itu dia jauh dari matahari dan dia tidak memiliki sumber api. Terus bentuknya itu besar-besar. Oke? Lihat nih gambar-gambarnya. Nah, tuh, kelihatan bedanya? Tadi banyak merah-merah karena ada sumber api. Nah, ini tidak ada. Ini yang pertama. Ini adalah Jupiter. Ini yang dibilang sama Siva tadi. Jupiter. Ini Saturnus. Saturnus ada apanya coba? Beda kan? Nah, ini Saturnus. Selanjutnya ada Neptunus. Ini warnanya biru. Terus yang terakhir adalah Uranus. Jadi ada 4 nih. Ada Saturnus, ada Neptunus, ada Uranus, dan ada Jupiter. Nah, yang ada cincinnya tadi apa? Saturnus. Diingat ya, nanti masuk soal. Nah, komponen selanjutnya yaitu komet. Nih komet nih. Komet ini bentuknya lonjong seperti tabung dan dia itu punya ekor dan punya inti komet nih ekornya. Nampak nggak? Ujungnya ini ujung komet. Dia itu mengelilingi orbit matahari juga. Jadi dia mengelilingi matahari juga, tapi dia bentuknya tabung. Kalau tadi planet-planet itu bulat-bulat, ini bentuknya tabung. Nah, dia itu tersusun dari butiran-butiran batu dan dia tuh tersusun dari es, makanya dia warnanya putih. Bukan sinar ini, tapi dia karena tersusun dari es. Oke? Nah, selanjutnya yaitu meteoroid. Nih, seperti apa meteoroid ini? Batu. Nah, tapi bedanya ini adalah batu yang ada di luar angkasa. Jadi kalau ini dia masuk ke dalam melewati atmosfer bumi, dia itu akan membentuk kawah yang besar sekali. Sudah ada di Amerika, di Indonesia belum ada. Nah, jadi ketika batu ini masuk ke dalam bumi, dia itu akan membuat lapisan-lapisan di bumi itu diterobos, dia akan terbakar. Disebut sebagai meteor. Apa? Meteor. Nah, kalau dalam bentuk masih di luar angkasa itu meteoroid. Nah,
ada D-nya di belakang, meteoroid. Tapi kalau sudah masuk ke dalam bumi, itu namanya Meteor. Nah, sip. Selanjutnya, kita belajar mengenai tempat tinggal kita ini. Kita tuh tinggal di planet apa? Bumi. Nah, nih, bumi tadi. Bumi itu bentuknya apa sih? Bulan. Bulat. Emang bulat bentuk bumi? Bentuk bumi bulat atau bukan? Hah? Bentuk bumi itu bulat karena sudah ada yang menelitinya. Jadi walaupun ada yang bilang bumi itu datar, tapi karena kita berdasarkan dengan penelitian ilmiah, bumi itu bentuknya bulat. Nah, bumi bentuknya bulat, ada 2 poros bumi. Ada berapa 2 poros bumi? Nah, 2. Ada kutub selatan dan ada kutub Utara. pintar. Nah, ada di sini dan ada di sini. Di atas sama di bawah. Itu yang dinamakan sebagai poros bumi. Terus selanjutnya bumi berputar berdasarkan porosnya, itu namanya rotasi bumi. Apa? Rotasi bumi. Ya, betul. Nah, rotasi bumi ini yang mengakibatkan di berbagai Indonesia ini waktunya berbeda-beda. Kayak kita, waktu Indonesia bagian bagian barat. Terus ada waktu Indonesia bagian tengah. Ada juga waktu Indonesia bagian timur. Itu jaraknya ada beda 1 jam, ada beda 2 jam. Itu yang mengakibatkan adalah rotasi Bumi. Nah, selanjutnya itu ada revolusi bumi. Apa? Revolusi bumi. Revolusi bumi ini di mana bumi itu mengitari matahari selama 356 hari atau setara dengan satu tahun. Setara dengan berapa? 1 tahun. Nah, itu tuh revolusi bumi. Ingat ya, revolusi bumi terjadi selama satu tahun. Kalau rotasi tadi terjadi selama 23 jam 56 detik atau 24 Jam. Nah, itu dia. Nah, revolusi tadi dia tuh mengakibatkan bumi itu menjadi siang dan malam. Kamu heran nggak? Matahari itu sebenarnya dia bergerak atau bumi yang bergerak? Bumi yang berputar. Ah, betul. Jadi yang berputar itu bumi, bukan matahari ya. Matahari tetap aja di situ kan, dia inti, tidak kemana-mana. Nah, yang berputar itu bumi. Nah, itu yang mengakibatkan siang dan Malam. Oke. Baik. Kali ini sebagai evaluasi dari pembelajaran kali ini, kita akan buat games. Oke? Tersusun yang di depan ini adalah kelompok A dan yang di belakang adalah kelompok B. Siap? Siap. Nah, baik. Kelompok A ada bel nggak? Bunyinya apa coba? Kring kring. Nah, kalau B? Tet. Oke, Ibu mau tahu nih, kalian seberapa paham sih pengetahuan yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ibu akan memberikan 5 pertanyaan. Jika kalian benar akan Ibu kasih poin 10, tapi kalau kalian salah akan dikurangi 5, dan poin 5 lagi poinnya akan dikasih ke tim sebelah. Oke, paham? Paham. Untuk jawabnya itu ada waktu ya, selama 3 detik, jadi nggak lama-lama. Oke? Tim yang menang akan Ibu berikan hadiah. Oke? Oke. Yang pertama, soal pertama ya. Soal pertama yaitu, apa inti dari tata surya? Apa tim B? Matahari. Ya, betul sekali. 10 poin untuk tim B. Selanjutnya, ayo tim A semangat. Kita berada di planet apakah? Yup, kering-kering. Bumi. Ya, betul. 10 poin untuk tim A. Selanjutnya, tadi bumi itu kan berputar berdasarkan porosnya, dinamakan rotasi bumi. Berapakah waktu pada bumi itu berotasi? Berapa? 23 jam 56 menit. 56 detik. Ibu sempurnakan ya. Baik, betul sekali. 10 poin untuk tim B. Selanjutnya, tadi ada planet yang ada cincinnya. Nah, itu planet apa ya? Kering. Ya. Saturnus.
Kelompok A, Saturnus, betul. Selanjutnya, perubahan siang dan malam itu terjadi karena apa? Ya, karena apa? Satu, Rotasi bumi. salah. Ada yang tahu kelompok A? Ya apa? Ya, bumi berputar, tapi bukan itu ya jawabannya. Jawabannya itu revolusi bumi. Oke, A dikurangi 5. B dikurangi 5 dan A itu mendapatkan 5 poin. Oke, selanjutnya matahari itu kan ada inti dan ada bagian luar. Nah, bagian luar itu apa namanya? Ya, apa kelompok B? Corona. Ya, betul sekali. Nah, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada hari ini. Baiklah, Ibu akan membacakan poin yang didapat, yaitu A itu 25, B itu 25. Ternyata poinnya sama. Kalau gitu, kita akan buat satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan rebutan ya. Jadi siapa yang menang, yang dapat itu yang menang, oke? Oke. Nah, jawaban pertanyaannya adalah planet apa yang paling dekat dengan matahari? Ya, betul sekali. Yeay. Kelompok A mendapatkan 10 poin. Nah, baiklah. Games ini dimenangkan oleh kelompok A. Nanti sepulang sekolah Ibu kasih ya hadiahnya. Nah, kalian yang kelompok B jangan khawatir. Kalian tetap harus belajar ya. Untuk minggu depan nanti waktu ketemu dengan Ibu lagi, kalian tetap semangat. Dan kalau ada games lagi, kalian bisa jawab, oke? Oke. Nah, baiklah. Sepertinya bel sekolah udah berbunyi. Waktunya sudah habis. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kalian tetap bersemangat ya mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, untuk itu Ibu beri tugas ke kalian dan akan dikumpulkan minggu depan. Jadi masing-masing kelompok itu buat satu saja gambar planet yang kalian ketahui, oke? Nah, buat yang bagus ya, nanti gambar yang bagus dari 2 kelompok ini akan Ibu beri hadiah, oke? Nah, semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, karena pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Baik, sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Baik, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.